Tahukah kamu bahwa seorang kaisar Romawi yang paling berkuasa di zamannya, Marcus Aurelius, pernah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang kata-kata manusia? Dia berkata bahwa kata-kata seseorang adalah cerminan paling jujur dari jiwanya, lebih jujur daripada tindakannya, lebih telanjang daripada pikirannya yang tersembunyi. Dan hari ini, aku akan membongkar sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hubunganmu selamanya. Bayangkan ini, kamu sedang duduk bersama pasanganmu, suasana tampak normal, tapi tiba-tiba dia mengatakan sesuatu, hanya satu kalimat, dan pada saat itu juga sesuatu di dalam dadamu bergetar. Bukan karena kalimat itu kasar, bukan karena dia berteriak, tapi karena ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa sangat salah, sesuatu yang membuat alarm di kepalamu berbunyi keras. Para filsuf Stoa percaya bahwa manusia tidak bisa menyembunyikan kebenarannya dalam kata-kata, tidak peduli seberapa pintar dia berbohong. Epictetus, salah satu budak yang menjadi filsuf paling bijaksana, pernah mengajarkan bahwa lidah seseorang akan selalu mengkhianati hatinya yang sebenarnya. Dan yang akan kuberitahu hari ini adalah kata-kata spesifik yang jika diucapkan pasanganmu, maka itu adalah tanda merah terang bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dalam hubungan kalian, sesuatu yang bahkan mungkin mengarah pada pengkhianatan. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu mengerti satu hal penting tentang filosofi stoicisme. Ini bukan hanya tentang menahan emosi atau bersikap dingin terhadap kehidupan. Stoicisme adalah tentang melihat realitas apa adanya, tanpa ilusi, tanpa penipuan diri sendiri. Seneca, penasihat Kaisar Nero yang juga seorang stoik, pernah menulis bahwa manusia paling menderita bukan karena kenyataan yang mereka hadapi, tapi karena mereka menolak melihat kenyataan itu dengan jelas. Dalam konteks hubungan, ini sangat relevan. Berapa banyak orang yang memilih untuk menutup mata terhadap tanda-tanda yang jelas bahwa ada yang salah dengan pasangan mereka? Berapa banyak yang tetap bertahan dalam hubungan yang sudah rusak karena mereka takut menghadapi kebenaran? Para stoik mengajarkan kita untuk berani menghadapi kenyataan, tidak peduli seberapa menyakitkannya, karena hanya dengan menghadapi kenyataan kita bisa membuat keputusan yang bijaksana untuk hidup kita. Jadi hari ini, bersiaplah untuk menghadapi beberapa kebenaran yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat perlu kamu ketahui. Mari kita mulai dengan memahami mengapa kata-kata begitu penting dalam menilai karakter seseorang. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menulis bahwa kita harus memperhatikan tidak hanya apa yang orang lakukan, tapi apa yang mereka katakan ketika mereka pikir tidak ada yang menilai mereka. Dalam momen-momen santai, dalam percakapan sehari-hari, ketika seseorang tidak sedang berusaha mengesankan atau menyembunyikan sesuatu, kata-kata mereka yang paling jujur akan keluar. Ini seperti ketika air yang tenang tiba-tiba bergerak. Dia mengungkapkan apa yang ada di dasarnya. Begitu juga dengan manusia, ketika mereka lengah, kata-kata mereka mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Dan ada beberapa frasa, beberapa kalimat tertentu yang ketika diucapkan oleh pasanganmu, itu adalah indikator yang sangat kuat bahwa ada masalah serius dalam hubungan kalian. Bukan hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan komunikasi, tapi masalah fundamental tentang kejujuran, komitmen, dan respek. Kata-kata pertama yang harus membuatmu sangat waspada adalah ketika pasanganmu mulai mengatakan kamu terlalu sensitif setiap kali kamu mengangkat kekhawatiranmu. Dengarkan ini dengan seksama karena ini sangat penting. Ketika seseorang terus-menerus membuat kamu merasa bahwa emosimu, perasaanmu, kekhawatiranmu adalah berlebihan atau tidak valid, itu adalah bentuk manipulasi psikologis yang sangat halus. Para stoik mengajarkan tentang pentingnya memvalidasi persepsi kita sendiri terhadap realitas. Epictetus menulis bahwa kita tidak boleh menurunkan standar kita tentang kebajikan, kejujuran, dan perlakuan yang terhormat hanya karena orang lain tidak bisa atau tidak mau memenuhinya. Jika standarmu adalah bahwa pasanganmu harus jujur, setia, menghormatimu, dan berkomunikasi dengan terbuka, itu bukan ekspektasi yang terlalu tinggi, itu adalah standar minimum untuk hubungan yang sehat. Ketika pasanganmu mencoba membuat kamu percaya bahwa standar dasarmu tentang kejujuran dan kesetiaan adalah terlalu tinggi, itu biasanya karena dia tidak memenuhi standar tersebut dan mencari cara untuk membenarkan kegagalannya.
Seneca menulis tentang bagaimana orang yang tidak bermoral akan selalu mencoba menurunkan standar moralitas secara umum, untuk membuat perilaku mereka sendiri tampak lebih dapat diterima. Jika semua orang berbohong sedikit, maka kebohonganku tidak terlalu buruk. Jika semua orang tidak setia sesekali, maka ketidaksetiaanku adalah normal. Ini adalah logika yang berbahaya dan korup. Para Stoik percaya pada standar objektif tentang perilaku yang baik dan buruk, terlepas dari apa yang dilakukan orang lain. Jadi jangan biarkan dirimu dimanipulasi untuk percaya bahwa ekspektasimu tentang kejujuran dan kesetiaan adalah tidak realistis. Sekarang mari kita bicara tentang perubahan dalam keintiman, baik emosional maupun fisik. Kata-kata kedelapan yang harus membuatmu waspada adalah ketika pasanganmu memberikan alasan yang samar-samar atau terus berubah tentang mengapa dia tidak tertarik pada keintiman denganmu. Sekali lagi, penting untuk memahami bahwa fluktuasi dalam hasrat seksual adalah normal. Stres, kelelahan, masalah kesehatan, semua ini bisa mempengaruhi keintiman fisik. Para Stoik sangat memahami tentang fluktuasi alami dalam kehidupan manusia. Marcus Aurelius sering menulis tentang bagaimana tidak ada yang permanen. Semuanya berfluktuasi dan berubah. Tapi ada perbedaan antara fluktuasi normal dan perubahan fundamental dalam keintiman yang tidak memiliki penjelasan yang tidak memiliki penjelasan yang jelas atau yang penjelasannya terus berubah. Epictetus mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam kata-kata dan tindakan sebagai indikator kejujuran. Jika pasanganmu minggu ini mengatakan dia terlalu lelah untuk keintiman, minggu depan mengatakan dia sedang stres dengan pekerjaan, minggu berikutnya mengatakan dia tidak merasa terhubung denganmu secara emosional, dan alasannya terus berubah tanpa pernah ada resolusi atau usaha untuk memperbaiki situasi, itu adalah tanda bahwa alasan sebenarnya adalah sesuatu yang dia tidak bisa atau tidak mau beritahu. Dan seringkali, alasan sebenarnya itu adalah karena kebutuhannya akan keintiman sedang dipenuhi di tempat lain. Ini adalah salah satu indikator paling kuat dari perselingkuhan. Ketika ada penurunan drastis dalam keintiman fisik yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang konsisten dan masuk akal. Yang membuat ini lebih rumit adalah bahwa ada juga situasi di mana keintiman fisik mungkin meningkat secara tiba-tiba, dan ini juga bisa menjadi tanda perselingkuhan. Seneca menulis tentang bagaimana rasa bersalah membuat manusia bertindak dengan cara yang tidak biasa. Kadang-kadang, seseorang yang sedang berselingkuh akan mencoba mengkompensasi rasa bersalahnya dengan menjadi lebih perhatian atau lebih intim dengan pasangannya di rumah. Jadi perubahan ekstrim dalam keintiman, baik penurunan drastis maupun peningkatan tiba-tiba yang tidak bisa dijelaskan, keduanya adalah tanda yang perlu kamu perhatikan. Yang paling penting adalah apakah ada penjelasan yang jelas dan konsisten untuk perubahan itu, dan apakah pasanganmu terbuka untuk membicarakan hal itu dengan jujur. Mari kita juga bicara tentang perubahan dalam penampilan dan kebiasaan pribadi. Kata-kata kesembilan yang mungkin terdengar tidak berbahaya tapi sebenarnya bisa menjadi red flag adalah ketika pasanganmu tiba-tiba sangat peduli dengan penampilannya dan ketika kamu tanya kenapa, dia mengatakan dia melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sekarang, sekali lagi, kita perlu nuansa. Para Stoik sangat mendorong pengembangan diri dan perbaikan diri. Marcus Aurelius percaya bahwa kita harus selalu berusaha menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Jadi ada yang sehat tentang seseorang yang ingin meningkatkan penampilannya, menjadi lebih fit, berpakaian lebih baik. Itu semua bisa menjadi tanda positif tentang self-care dan pertumbuhan pribadi. Tapi konteksnya sangat penting. Jika perubahan dalam penampilan ini terjadi bersamaan dengan tanda-tanda lain yang sudah kita bahas, jika dia tiba-tiba peduli dengan penampilannya terutama ketika dia pergi keluar tanpamu, jika dia membeli pakaian baru atau mengubah gaya rambutnya atau mulai menggunakan parfum baru tanpa membicarakannya denganmu atau tanpa terlihat ingin mengesankanmu dengan perubahan itu, maka kemungkinan ada motivasi lain di balik perubahan itu. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan untuk siapa seseorang melakukan sesuatu. Jika pasanganmu benar-benar melakukan perubahan ini untuk dirinya sendiri atau untuk kalian berdua, dia akan excited untuk menunjukkannya padamu, dia akan ingin melihat reaksimu, dia akan melibatkanmu dalam proses itu.
Tapi jika perubahan itu dilakukan dengan rahasia atau jika dia defensif ketika kamu komentari, itu mungkin karena perubahan itu dimaksudkan untuk mengesankan orang lain. Seneca menulis tentang bagaimana tindakan kita selalu memiliki audiens, baik itu diri kita sendiri, Tuhan, atau orang lain di sekitar kita. Dan audiens yang kita pilih menentukan bagaimana kita bertindak. Jika seseorang berpakaian dan berdandan dengan audiens pasangannya dalam pikiran, mereka akan berkonsultasi dengan pasangan itu, mereka akan peduli dengan pendapat pasangan itu. Tapi jika audiens mereka adalah orang lain, mereka akan menjaga perubahan itu rahasia dari pasangan mereka atau minimal tidak peduli dengan reaksi pasangan mereka. Jadi perhatikan bukan hanya perubahan dalam